Pertemuan terakhir. Hari Minggu merupakan hari yang menyenangkan bagi beberapa orang. Matahari terbit di ufuk timur, menyisakan rona kemerahan di langit pagi. Angin yang berembus sepoi-sepoi menerbangkan kelopak bunga dari bunga yang menari di taman. Di ujung desa terpencil itu ada sebuah rumah seperti gubuk yang tak layak huni. Dalam rumah kecil itu terlihat 7 anak yang berbahagia berkumpul bersama di ruang tengah. Mereka adalah Kira, Ruby, Dani, Xavier, Vino, Dina, dan si sulung Esmeralda. Orang tua mereka sudah meninggal dunia, dan mereka sekarang hanya hidup dengan Esmeralda sebagai tulang punggung keluarga mereka. Pino anak baik, Pino anak baik, teriak Pino si bungsu sambil mengelilingi kakak-kakaknya dengan memukul kentungan satpam. Merasa terganggu, Dani yang sedang membaca buku memarahi Pino. Bisakah kau diam? Kau sudah mengelilingi kami selama 2 jam dan kau tidak kelelahan. Marah Dani kepada Pino. Namun Pino hanya mengabaikannya sambil tersenyum dan terus memainkan kentungannya itu. Ya, dan dari mana kau mendapatkan kentungan itu lagi? Kau mencuri dari satpam lagi, bukan? Ruby yang sedang menonton TV itu juga menanggapi kelakuan adiknya itu. Entah sudah berapa kali satpamnya ganti karena tidak tahan untuk menghadapi tingkahmu. Mendengar itu, Pino menyengir dan melangkah pelan keluar rumah. Kabur! Teriaknya. Sementara itu, di sisi lain rumah Xavier dan Dina sedang berebut boneka unicorn kesukaan mereka. Ini punyaku. Bukan, itu punyaku. Debat mereka berdua. Melihat tingkah adik-adiknya, Esmeralda dan Kira yang sedang memasak di dapur hanya bisa menggelengkan kepala mereka. Beberapa menit kemudian, semuanya, ayo makan, teriak Kira dari dapur. Mendengar kata makan, semua adiknya langsung berlari menuju dapur. Bahkan Pino yang tadi keluar rumah langsung berlari menghampiri mereka kembali ke dapur. Di dapur, mereka menyantap makanan mereka dengan lahap. Meski hanya memiliki kecap dan telur sebagai lauknya, mereka tetap menyantap makanannya dengan lahap. Rumah yang diwariskan orang tuanya kepada mereka hanya memiliki 2 kamar. Satu adalah dapur tempat mereka masak dan makan, dan satu lagi adalah kamar yang entah apa namanya. Karena di sana mereka belajar, bermain, menonton TV, dan melakukan kegiatan pribadi lainnya. Setelah selesai makan, dalam hitungan 1, 2, 3, mereka sudah meninggalkan rumah itu, kecuali Esmeralda yang harus mencuci bekas makanannya.
kemana mereka pergi? Tentu saja bukan bermain. Mereka bekerja dengan pekerjaan yang mereka dapatkan masing-masing. Dani pergi ke tukang koran untuk membantunya menjajakan koran. Ruby ke kantor pos untuk membantu mengirimkan surat ke rumah warga. Xavier dan Kira mengamen di jalanan dan terkadang sampai ke lapangan desa. Dina ke tetangga-tetangganya untuk membantu mencuci pakaian warga. Dan Pino memulung. Meski gaji yang mereka dapatkan tidak banyak, namun itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, beserta biaya sekolah mereka. Dan karena mereka pintar, jadi mereka mendapatkan beasiswa sebagai tambahan biaya mereka. Pino, kemana kau buat kentungan yang kemarin? Teriak satpam saat melihat Pino di depannya. Kentungan apa ya, Pak? Tanyanya polos. Kau! Gara-garamu, entah berapa satpam yang sudah mengundurkan diri. Sekarang, mana kentunganku? Pino hanya menyengir. Hehehe. Anu, Pak, kentungan itu, katanya ragu. Oh ya, Pak, kan Bapak udah punya kentungan baru. Jadi, perlahan kaki lincahnya itu mulai melangkah sedikit demi sedikit. Jadi apa? Kabur! Teriak Pino sambil lari dengan kecepatan 1000 kaki. Satpam itu hanya bisa menggelengkan kepala. Dasar, suatu saat nanti kau pasti akan menjadi orang yang sukses, nak. Gumamnya lalu kembali ke pos kerjanya. Sore hari, semua orang sudah pulang ke rumah. Satu persatu mereka pergi ke sungai untuk membersihkan badan. Saat semuanya sibuk dengan urusan masing-masing, Kira melihat Esmeralda duduk termenung di atas bukit. Ada apa, Kak? Tanya Esmeralda. Tanya Kira yang menghampiri Esmeralda di atas bukit. Kenapa kakak terlihat sedih? Sambil menggelengkan kepala, Esmeralda berdiri. Tidak apa-apa, jawabnya sambil tersenyum. Ayo pulang dan siapkan makan malam. Kira mengangguk. Ia mengetahui persis kakaknya lah yang paling terpukul akan kematian kedua orang tua mereka. Dan sebagai gantinya, ia menjadikan dirinya tulang punggung keluarga mereka. Setelah makan malam, mereka berkumpul di ruang keluarga sambil bercerita tentang pekerjaan mereka. Meski hanya ditemani oleh cahaya lilin yang tak begitu terang, mereka tetap tertawa riang sambil saling mendorong satu sama lain. Pino, kau mencuri lagi ya? Tanya Dani kepada Pino yang sedang membaca buku di bawah jendela kamar. Aku tidak mencuri apapun, jawabnya datar sambil membalik halaman bukunya. Terus, buku yang kau baca itu dari mana? Itu bukan milikmu kan? Kau bahkan tidak pernah membaca buku sebelumnya. Balas Dina sambil tertawa kecil. Pino hanya memberikan tatapan sinis kepada kakaknya. Tidakkah kau kasihan kepada mereka yang barangnya selalu kau curi? Ruby, tambah Ruby. Sudahlah Pino, mengaku saja, ujuk Xavier. Hah? Iya, aku mencuri. Emang kenapa? Dasar Pino, kau memang ya susah untuk jujur, jawab Kira sambil tersenyum. Ya, emang kau mencuri dari mana Pino? Tanya Esmeralda ingin tahu. Tuh dekat rumah kita, jawabnya sambil berjalan ke arah pintu. Itu tong sampah itu. Tunjuknya ke arah tong sampah yang ada di samping rumah mereka.
Bletak, 6 pukulan melayang ke arah kepalanya. Sambil mengeluh, Pino mengelak. "Kan sudah kubilang, ku tidak mencuri." Kelima kakaknya tertawa mendengarnya. Malam sudah larut. Esmeralda tersenyum ke arah 6 adiknya yang telah tertidur pulas. Perlahan ia berjalan ke arah jendela. Sambil berbisik ia berkata, "Lihatlah anakmu sekarang, Mah. Pah, sudah dewasa dan sudah bisa berbahagia lagi." Tetesan air mata mengalir di pipinya. Setengah jam ia berada di sana. Ia menghapus air matanya, lalu tidur di sebelah adik-adiknya. Bertahun-tahun berlalu, akhirnya mereka semua menjadi orang yang sukses. Mereka bekerja di perusahaan besar. Namun, tidak satu pun dari mereka yang memiliki tempat kerja yang berdekatan. Dani yang menjadi pilot dan bekerja di pusat kota Jakarta. Dina menjadi guru, Xavier menjadi ilmuwan dan mereka bersama bekerja di Bali. Emerald menjadi dokter dan bekerja di Palembang. Kira menjadi CEO dan bekerja di Kalimantan. Ruby menjadi menteri luar negeri dan terkadang pulang balik dari luar negeri ke Indonesia. Dan Pino menjadi polisi yang bekerja di Surabaya. Semuanya bekerja dalam bidangnya masing-masing. Namun, satu hal yang amat mereka sedihkan, mereka tidak pernah bisa berkumpul bersama sudah 3 tahun. Saat satu orang lain ingin berkumpul, yang lainnya pasti sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Sampai suatu hari, saat itu Emerald nekat untuk menelpon adik-adiknya yang ke-72 kali. Dan ternyata mereka ada waktu luang di hari Selasa depan. Mendengar itu, Esmeralda sangat merasa senang sekali. Mereka berjanji akan berkumpul di Jakarta hari Selasa ini. Hari yang dinanti-nanti pun tiba. Orang yang pertama kali sampai di Jakarta selain Esmeralda dan Dani adalah Kira. Setelah itu 3 adik mereka yang lainnya satu persatu berdatangan. Setelah mereka berenam berkumpul, mereka terlihat geleng-geleng kepala menunggu kedatangan adik bungsu mereka. Siapa lagi kalau bukan Pino? "Kakak, Pino anak baik!" teriaknya sambil tersenyum. 5 jari menghampiri kakak-kakaknya. Letak 6 kepala tangan kembali menghampiri kepala adiknya itu. Satu harian mereka menghabiskan waktu bersama-sama, tertawa, saling bercerita, dan bermain bersama. Sampai satu kalimat dari Pino mengheningkan suasana mereka. "Kak, kakak kapan nikah?" Pertanyaan yang sangat membuat semua terdiam tanpa suara. Pipi mereka perlahan memerah. Dengan muka polosnya Pino bertanya, "Ada apa, Kak?" "Sudahlah, ayo habiskan makanannya, biar kita pergi jalan lagi." "Lah," keluh Pino dengan wajah cemberut. Tak terasa hari esok pun datang, yang membuat mereka berpisah lagi. Saat mereka akan berpisah, mereka menangis dengan keras sambil berpelukan kepada saudara-saudaranya. "Aku tidak ingin jauh dari kalian lagi. Isakira, kakak jangan lupakan aku. Jangan pergi. Kakak jangan lupa nikah," teriak Pino. Letak kembali 6 kepalan tangan mendarat mulus di kepalanya. "Aku tidak ingin berpisah dengan kalian. Aku tidak ingin menjadi pertemuan terakhir kita," keluh Esmeralda. "Jaga diri baik-baik ya saudara-saudaraku." Mereka pun berpisah saat itu. Namun ternyata apa yang mereka takutkan pun terjadi.
Tidak beberapa lama setelah itu, pesawat yang dikendarai Dani jatuh ke segitiga Bermuda. Salah satu bawahan Xavier memasukkan racun ke minuman Xavier yang membuat dirinya terbunuh. Begitu juga Kira. Dina dan Esmerat dibunuh karena diduga telah memberikan pengetahuan palsu kepada pasiennya. Ruby terbunuh saat sedang melakukan tugas di Malaysia. Dan Pino terbunuh saat sedang melerai kedua desa yang sedang berselisih. Kejadian mengenaskan itu terjadi dalam kurun waktu 1 bulan. Dan di akhir hidup mereka berkata, "Mah, Pah, aku pulang. Semoga kita semua bisa berkumpul bersama lagi di alam sana nanti." Cerpen pertemuan terakhir selesai.